tanaman 2 tahun 3 tahun tiba-tiba layu, mengering, dan akhirnya mati. Selamat sore. Ada alpukat, guys. Ini alpukat boam, ya. Kita cek. Woi, ternyata kondisinya tidak baik-baik saja ini. Ya, kok bisa tahu? Ini kelihatan dari daun, ya, dan buah. Buah sangat terlihat keriput jatuh, ya. Jadi tidak seger. Kondisinya layu. Nah, ini ada apa ini? Padahal di bawah aman-aman saja. Nah, kita lihat. Jadi teman-teman, mungkin juga ada yang mengalami, ya, tanaman 2 tahun 3 tahun tiba-tiba layu, mengering, dan akhirnya mati. Nah, ini sama dengan alpukat boam kita nih. Nah, kelihatannya dia stres, berat, layu. Ini menjadi permasalahan bagi kita semua, petani-petani alpukat. Nah, kalau sudah seperti ini susah untuk dikembalikan ke top performnya. Ini dia. Jadi dia tahunya layu. Nah, ini mungkin teman-teman banyak juga yang mengalami. Mungkin bisa share, bisa discuss di forum ini, ya. Jadi indikasi-indikasi semacam ini mungkin akan kita lihat pelan, tidak tiba-tiba mati, ya. Beda dengan ketika terkena racun kimia atau semacam gramason atau apa, obat pembunuh rumput, itu beda sekali. Jadi kalau itu langsung mungkin, ya, langsung mati, mati. Ketika kena penggerek misalnya juga matinya langsung, karena dia tembus penggerek, tiba-tiba langsung kering, gitu ya. Kemudian jika kena overdosis, daunnya juga akan berbeda. Harusnya dari pinggir dulu rusak, baru mati dan rontok. Tapi hanya rontok biasanya. Tapi kalau ini kayaknya sih kasusnya kasus genetis, ya. Artinya ini berasal dari seedling, itu dugaan saya, ya, seedling, ya. Jadi seedling merupakan salah satu faktor penentu dari kesuksesan kebun alpukat. Nah, ini juga kemarin teman-teman ada juga yang mengeluhkan di Malang Selatan tiba-tiba mati di usia 3 tahun 2 tahun, gitu ya. Nah, ini menjadi permasalahan. Kita udah capek-capek tanam, merawat, membutuhkan biaya, tapi ketika memasuki masa produktif tiba-tiba mati. Ini kan merugikan, ya, merugikan. Nah, kalau analisa saya itu berasal dari biji, ya, seedling, ini harus kita evaluasi bersama. Karena apa? Ketika seedling yang diproduksi dihasilkan dari seedling dari biji-biji yang kurang baik, ini bahaya. Jangan-jangan yang kita tanam sama seperti itu. Kalau udah 50% dalam satu kebun aja udah rugi kita. Nah, ini harus ada solusi, ya. Harus ada solusi, harus ada penemuan untuk seedling atau batang bawah pukat, harus punya standar yang baik. Ya, kalau mungkin matinya dari awal, dari biji tumbuh terus mati, itu kan nggak bisa disambung.
kemudian disambung jadi terus mati, nah dibuang. Kemudian tumbuh sambung jadi tapi nggak mau besar atau kuntet atau kerdil, itu juga sudah terseleksi. Nah ini tumbuh disambung subur, ditanam subur, setelah 2 tahun mati. Nah ini yang menjadi permasalahan yang sangat pelik, yang harus ada solusi. Ya memang kita masih maklum tidak memiliki kualitas batang bawah yang teruji ya. Artinya standarisasi daripada seedling itu belum ada. Jadi kita masih menggunakan seedling liar yang didapatkan dari pedagang-pedagang jus, pedagang-pedagang buah, dan diambil dari buah-buah yang jatuh di masyarakat. Ini menjadi masalah. Nah, kerugian memang bukan saat ini, tapi setelah ditanam, berbuah, dan seperti ini. Ini sangat disayangkan ya, karena memang menjadi hal yang tentu saja merugikan ketika sedang produktif seperti ini tiba-tiba mati. Nah ini sayang sekali, gagal panen lagi ya. Seperti itu. Nah ini mungkin ya sebatas informasi, tidak menjudge, tidak menduga, kita tidak memvonis siapapun apapun, karena kondisinya memang seperti ini. Kita belum ada standarisasi biji itu ya untuk batang bawah. Mungkin suatu saat ada pihak-pihak tertentu yang memang mengkhususkan menanam biji, menanam tanaman alpukat yang khusus untuk seedling, biar ada standarisasi. Tentunya banyak hal yang harus diuji dari tanaman tersebut, bisa adaptasi dengan baik di berbagai lokasi, tahan penyakit, kemudian tahan kemarau dan lain-lain. Seperti halnya jeruk ya. Jeruk yang bagus adalah batang bawah dari GZ gitu ya, Japanese citrus itu bagus sekali, udah banyak digunakan di mana-mana dan memang teruji karena memang sudah rekomendasi dari dinas gitu ya, dan udah sangat teruji. Nah ini di alpukat juga harus seperti itu ya suatu saat, karena ini merupakan tanaman kebun yang dicari banyak orang, yang dibutuhkan banyak orang, harus memiliki standar bagus agar petani yang sudah menanam bisa tidak mengalami kerugian karena kasus kematian seperti ini ya, kasus kematian mendadak. Dan ini sangat-sangat merugikan tentunya ya. Kita harus tetap selalu inovasi. Oke, terima kasih. Semoga bisa sharing sama teman-teman. Teman-teman juga bisa memberikan solusi-solusi dengan video ini. Semoga kita terus memperbaiki agar pertanian kita semakin maju dan semakin memberikan dampak positif bagi petani buah Indonesia. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.